Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggia Livia Warani Putri dengan NIM 1420111333116 dari kelas Aquaculture C. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemupukan dan pengapuran. Pemupukan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah sehingga peningkatan produksi akan lebih optimal. Pupuk dapat berfungsi sebagai sumber nutrisi fitoplankton. Pupuk dapat diuraikan oleh bakteri menjadi bahan-bahan organik untuk merangsang pertumbuhan fitoplankton. Fitoplankton merupakan produsen atau sumber daya pakan bagi ikan. Pemupukan dalam bidang perikanan dilakukan untuk membantu media pemeliharaan seperti kolam tanah dalam menyediakan nutrien secara langsung bagi kesuburan kolam. Yang kedua yaitu pengapuran. Pengapuran merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai alkalinitas suatu perairan, sehingga nilai pH akan meningkat dan cenderung lebih stabil. Pengapuran disertai dengan pemupukan dilakukan untuk meningkatkan produksi perairan. Kolam untuk budidaya ikan dipengaruhi oleh pH, bahan organik, nitrogen, dan fosfor di dalam tanah. Selanjutnya, zat hara dan produktivitas fitoplankton pada air kolam berhubungan erat dengan pH dan zat-zat hara yang terdapat di dalam tanah dasar kolam. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada alat, yaitu akuarium, skop, dan ember. Akuarium sebagai penampung tanah, skop untuk mengambil tanah, ember berfungsi sebagai wadah penampung. Yang kedua ada bahan dan fungsinya. Yang pertama ada tanah sebagai media untuk pengapuran dan pemupukan. Yang kedua ada CaCO3 atau kapur pertanian sebagai bahan pengapuran. Yang ketiga ada urea sebagai bahan pemupukan. Yang keempat ada TSP untuk meningkatkan unsur N saat pemupukan. Cara kerja dari pengapuran dan pemupukan yang pertama yaitu masukkan tanah ke dalam akuarium kurang lebih 10 cm. Yang kedua, balik tanah tersebut dengan skop. Yang ketiga, jemur selama 3 hingga 5 hari. 4. Kemudian masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1 hingga 2 hari. Yang kelima, keluarkan air selama 1 hari, kemudian keringkan lagi kira-kira selama 1 hingga 2 hari. Kemudian ukur pH tanahnya, laporkan hasilnya. Setelah itu, berikan kapur CaCO3 atau kapur pertanian sebanyak 1,5 ton per hektar. Yang ketujuh, keringkan 2 hingga 3 hari, kemudian panaskan. Yang kedelapan, berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih tebal 1 cm, isi dengan air setinggi 20 cm. Yang kesembilan, tambahkan pupuk urea sebanyak 50 hingga 75 kg per hektar dan TSP sebanyak 25 hingga 30 kg per hektar. Sebarkan merata di seluruh tanah. Yang ke-10, lakukan pemupukan lagi tiap 2 minggu sekali. Kemudian berikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm selama 5 hingga 7 hari. Saponin ini diberikan dengan tujuan untuk mensuci hamakan tanah dasar tambak. Yang ke-12, tambahkan air sampai dengan ketinggian 1,2 meter. Lalu laporkan secara lengkap praktikan yang telah dikerjakan. Pengapuran memiliki manfaat untuk meningkatkan pH tanah yang rata-rata memiliki pH di bawah netral. Kapur memiliki pengaruh yang positif terhadap produksi budidaya ikan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan 1% jumlah kapur yang diberikan dalam budidaya, maka dapat meningkatkan produksi budidaya ikan sebesar 0,009%. Manfaat pemupukan. Pemupukan pada budidaya ikan dilakukan pada awal sebelum benih tebar dengan tujuan memacu pertumbuhan pakan alami di perairan. Pupuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi budidaya ikan dan memiliki arah koefisien positif dengan nilai elastis sebesar 0,08. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan 1% besar modal untuk pupuk dapat menaikkan produksi usaha budidaya ikan yang dilakukan sebesar 0,08%. Yang diartikan bahwa dengan menambahkan jumlah pupuk dapat meningkatkan produksi budidaya yang dilakukan. Berikut merupakan cuplikan proses pengapuran dan pemupukan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.